mat badal ya. Urutannya mat badal ya di situ. Iya. Gitu. Jadi kita sudah pelajari 5 hukum tajwid di tabel 2, ya. Idgham mutamatsilah, idgham mutajaz, idgham mutawalid, mat tabi'i dan mat badal. Apa mat tabi'i, Mbak Kiki? Tabi'i memanjangkan. Masih dulu tabel kan saya yang ngajar, bukan? Kayak barang itu SDGs loh. Ya, SD. Pertama kali masuk tabel 1 salah lagi. Belum saya belum nikah loh. Dia tadi cerita us. Iya, saya belum. Apa Mbak Kiki apa Bi? Memanjangkan Fathah, nggak ada fathah. memanjangkan fathah bertemu alif, Heeh. dhammah bertemu waw mati, Heeh. kasroh bertemu ya mati. Ya, mati. Terus panjangnya berapa? Dibaca 2 harokat. Ya. Terus mat badal apa benar tuh? Mat badal adalah memanjangkan bunyi hamzah ketika bertemu dengan huruf mat. Misal tanya 2 rakaat. Ya, mat yang mana? Matnya pengganti dari hamzah. Ya. Oke. Terus idgham mutajanisain, Mbak Fatri. Memasukkan huruf sukun apabila bertemu dengan huruf yang berharokat yang sejenis. Bukan sukun loh ya. Yang pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat sejenis. Sejenis hampir sama. Oh iya. Sama makhraj beda sifat. Ya. Udah kamu tamathilain apa? Memasukkan bunyi huruf sukun yang bertemu huruf yang semisal, kecuali nun dan Udah kamu tak korban, kurasi. Harus baca. Baca enggak apa-apa. Biar biasa. Nanti kalau ujian mau pakai menguraikan enggak ora apa-apa. Memasukkan bunyi huruf sukun yang pertama bertemu huruf yang mafrad dan sifatnya sama. Hampir sama makhraj dan sifatnya. Ya, jadi kalau mutaqarribah memasukkan huruf sukun bertemu huruf berharokat yang hampir sama makhraj dan sifatnya. Yuk, sekarang masuk ke materi yang selanjutnya. Dimana terakhir mat badal ini adalah mat iwad. Ya, terusannya mat iwad. Mat iwad. Mat iwad itu apa? Mat itu panjang, iwad itu pengganti atau ganti. Apa tuh yang dinamakan mat iwad itu? Mat iwad itu yang fathatain. Jadi ketika jenengan menjumpai fathatain di akhir kalimat, ini belum pengertiannya ya, penjelasannya. Jadi kalau menjumpai fathatain an di akhir kalimat itu menjadi panjang a. Nah, itu namanya mat iwad. Apa? Mengganti bunyi fathatain menjadi fathah panjang ketika waqaf kecuali ta marbutoh. Jadi ketika menjumpai fathatain di akhir kalimat ketika waqaf itu cara membacanya dipanjangkan menjadi a 2 harokat. Nah, itu namanya mat iwad. Mat iwad itu hanya fathatain tok. Jadi kalau menjumpai hakiman menjadi hakimah, namanya itu menjadi mat iwad karena dia harusnya fathatain, karena dia di akhir kalimat menjadi panjang 2 harokat, menjadi fathah panjang. Itu namanya mat iwad, mengganti bunyi fathah tanwin atau tanwin fathah itu bolak-balik. Kalau bukunya gitu ya penjelasannya, harusnya fathatain, bukan bunyi tanwin fathah menurut saya. Yang baru itu mulek-mulek kan, waktu kita rapat di yang baru awal buku yang baru ini mulek kata-katanya. Lalu kita sudah rapat disampaikan. Kalau saya ngomong, kalau saya menjelaskan sesuai dengan saya sendiri, buku yang dulu.
Satu kalau baca ini tambah mumet ya. Jadi satu kalau jelaskan kadang-kadang nggak sama seperti buku ini. Pokoknya maksudnya seperti ini loh. Nanti mau pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Kalau seperti kan bingung toh, berarti bunyi tanwin fathah dengan bunyi fathah panjang. Nah, maksudnya itu mengganti bunyi fathah tanwin menjadi fathah panjang ketika waqaf, kecuali tak marbutoh. Kalau memang dengan bisa bahasa ini ya nggak apa-apa. Saya buku ini menolak kalau mungkin yang sudah bisa, oh maksudnya gini, yang nggak bisa mesti bingung mengganti bunyi fathah tanwin fathah dengan bunyi fathah panjang karena dibaca waqaf. Bunyi fathah panjang maksudnya gimana kalau mengganti lah? Rasanya agak buruk. Kemarin juga rancu itu harus diselaraskan. Nah kemarin waktu saya di Surabaya buku evaluasi kan sempat bilang Mbak Ratri, tapi minta tolong jangan fotokan buku baru karena yang baru saya tidak pernah megang. Saya tuh tidak pernah baca loh buku yang baru ini karena yang tertanam sudah yang lama dan maksudnya itu bahasanya mudah dicerna, makanya beda. Buku yang ini kan gelombangnya banyak toh, kayak Mat Arid Isukun itu kan saya dulu di pondok ya sama 2, 4, 6 panjangnya. Sekarang di buku ini hanya 4. Ya dulu kan 246 ya. Nah, mat alif sukun, matlin itu 246. 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Di sini kan enggak boleh. Enggak tahu ini saya juga kurang paham ya. Yang ini enggak tahu di masyarakat dengan siapa. Kalau dulu itu masih asal ada yang satu dawi. Saya kadang kemarin guru aja bingung loh. Bingung itu terus kita pedomannya bagaimana seperti dengung. Dengung yang baru itu kan 2 ketukan lepas. Padahal kalau 2 ketukan lepas itu tartel kurang, harusnya tetap 3 ketukan 4 lepas. Inna kalau 2 ketukan cuma inna gitu dong. Padahal itu kurang sebenarnya kalau sesuai dengan tartel itu harusnya kurang. Kan gurunya rancu lah sama kemarin sempat pernah ada Ustadz Kain ngulangi sakmono, Ustadz ini sakmini. Jadi setiap orang nyalahnya dengungnya kurang. Jadi ya ini bener, nggak sesuai dengan kaidahnya gitu. Menurut saya juga kurang. Harusnya dengungnya harus diberikan lepas. Itu ya, matiwat tadi mengganti bunyi fathatain menjadi fathah panjang. Ketika waqaf kecuali tak marbutoh. Kalau tak marbutoh kan dibaca sukun ha, khasyi'atan khasyi'ah. Jelas ya untuk mat iwat. Berarti kalau yang tak marbutoh itu bukan mat iwat gitu ya? Bukan, karena mat kan sukun ha jadinya. Bukan tak marbutoh itu bukan mat iwat. Yuk kita baca ya contohnya bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqulu qawlan sadida wa yahdiyaka siratan mustaqima wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa kallamallahu Musa taklima wa lan tajida li sunnatillahi tabdila laisu sawaa ja'alnahu linnasi sawaa ayahsabul insanu ayyusraka sudah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat pertama versi mana? Ya Da itu ya syadida, da itu mat iwat. Terus Mbak Ratri Mustaqimah. ya ma terus Mbak Kiki Sila. la Umi Takdima Nurul La Ul Mersi sawaa ya terus Mbak Ratri Mbak Kiki Enggak ada tak marbutoh. oh bukan masih ada Ayyut Roka sudah. Oh iya ya. sudah. Nah, itu namanya mat iwat jelas pokoknya
adanya ketika di bacaan waqaf. Bukan kok waqaf hanya akhir kalimat, tidak. Ketika ada tanda waqaf seperti ada jim, seperti qaf lam, itu juga bacaan waqaf. Kalau di situ ya tetap dinamakan mat iwad jika dia berharokat fathah tadi. Jelas ya, untuk mengkaitkan mengganti bunyi fathatain menjadi fathah panjang ketika waqaf kecuali karena marbutoh. Yang kedua mat tamkin. Dua aja. Mat tamkin. Apa tamkin? Tamkin itu kuat aslinya. Di sini penempatan ya. Kalau yang di tamkin itu kuat. Ini penempatan di sini. Tamkin penempatan. Apa maksudnya? Memanjangkan ya bertasydid ketemu ya sukun, panjangnya dua harokat. Ini jarang, ini tamkin itu jarang. Tamkin itu ya bertasydid ketemu dengan ya sukun. Itu ya. Nah, jadi kalau tamkin itu ya bertasydid bertemu ya sukun. Dibaca panjang dua harokat ya. Dia tidak waqaf. Biasanya di tengah-tengah kalimat. Tengah-tengah kalimat itu tamkin memanjangkan bunyinya bertasydid menjadi ya bertemu dengan ya sukun, bukan menjadi dibaca dua harokat. Jadi huyyi. Ya-nya bertasydid menjadi panjang. Huyyitum. Kita bisa contohnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Ba'atha fil ummiyina rasula. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Ini ayat pertama. Mana yang tamkin? Huyyi itu. Huyyi. Nah, itu ada ya tasydid itu bertemu ya sukun, itu dinamakan mat tamkin. Terus ummi. Nah, terus biasi Ummiyina. ya. Terus berarti Nabiyina. ya, Mbak Ki. Biyina. Biyina itu matang. Bina ya kan tentang dua bab ini, mat iwad dan mat tamkin. Jadi sudah masuk 7 hukum. Terus yang ayat kedua itu ketemu ya sukun nggak sih? Mana? Ummi. Iya, itu ya yakmat. Iya, kurung buka itu namanya yakmat. Kurung buka. Jadi kalau di tahsin 2 yang pernah tahsin 2, jadi yakmat itu ada 3 model. Ya-nya ada titik 2-nya, ya tidak ada titik 2-nya, sama kurung buka. Kurung buka ini termasuk bacaan panjang. Itu bacaan matto bihi, tapi karena di sini termasuk ada ya tasydidnya, jadi menjadi mat tamkin. Di Al-Quran juga ada nih Ustaz? Iya ada. Ada kurung buka itu ada. Kalau ketemu ya panjang, biasanya hanya hal domir, bunder. Kalau nggak itu hanya kayak itu. Jadi kalau hanya bunder atau hanya yang sret itu, lah itu biasanya pasti ada kurung bukanya. Biasanya apa itu kurung bukanya di situ, yakmatnya di situ. Itu yakmat. Yi, kalau yi ada kurung buka, jadi dia mesti mat tamkin panjang. Jelas? Sudah, sampai ini dulu materinya, 2 bab aja. Nanti kita baca,
April